Shalom, selamat pagi sidang jemaat GPI Penopata dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama menaikkan puji-pujian kita mau bermazmur bagi Tuhan kita mau angkat pujian sukacitaku penuh. Sidang jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, bermazmur karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan
kami Tuhan dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan kami telah menjadi pribadi yang baru Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul bersatu hati sebentar untuk menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang sebentar akan kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Jika ada kuasa roh jatuh bisa tidak senang saat kami menaikkan puji-pujian kami usir, kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat masih tampak berdiri. Kita mau ganti pujian kita dengan Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, sabda hidup, tak dekat, jangan tahu dia pada hari esok, hidup jadi berarti sama Yesus hidup. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, sabda hidup, tak gelap, karena ku tahu dia pada hari esok, hidup jadi berarti sama Yesus, sebabnya hidup, sebabnya ada hari esok, sabda hidup, tak gelap, karena ku tahu dia pada hari esok, hidup jadi berarti sama Yesus hidup. Ada apa ya saudara? Haleluya. Benar ya, kalau ada Tuhan Yesus pasti ada hari esok. Sebab dia hidup juga, kita nggak akan gentar ya menghadapi segala macam persoalan. Karena Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Kita mau ganti pujian kita dengan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Jiwaku yang sungguh
Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Di dalam Dia akan memberikan kita selamat dan suka dalam hati kita. Dan kita akan jadi lebih dari pemenang. Kita mau ganti pujian kita dengan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tidak ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tidak ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita. Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Segala pastinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, dan kita gereja-Nya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tidak ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita. Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Segala pastinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, dan kita gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Kalah di pihak kita, siapa dapat melawan kita. Lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Segala pastinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, dan kita gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita sudah banyak memuji-muliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Seputih Bulu Domba. Lupakan diriku
debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumber, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Tak Kau hapuskan namaku, Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumber, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumber, Engkau menjadikanku. Walau dosaku merah bagai kesumber, Engkau Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji nama-Mu Tuhan,
Sebentar Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tolong Tuhan Kau ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ini, agar apa yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang sebentar akan mengaburkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apa saja yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau ada kuasa roh jahat roh iblis yang tidak senang saat kami mendengarkan firman-Mu, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah banyak memuji Tuhan. Sebelum kita menghadapi roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya akan kembali membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, Saudara adalah bejana yang berharga. Puji Tuhan. Kita ambil dari 2 Korintus, mari kita sama-sama membuka Alkitab masing-masing dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 7. Di sana dikatakan seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan. Tentu kita bukan sekali membaca ayat ini. Kita terlalu amat sangat sering membaca ayat ini. Namun kadang kita tidak menyadari bahwa ayat ini ditujukan kepada saudara dan saya. Firman Allah katakan bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudara dan saya diumpamakan sebagai bejana tanah liat. Nah, keadaan apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, walaupun tanah liat itu nggak berharga ya, namanya saja tanah liat. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya berharga. Ketika ayat ini ditulis pada zaman Romawi, itu orang membuat bejana itu belum dari barang-barang lain ya, masih dari tanah liat. Dan bejana itu ketika dijual, dipajang menjadi berharga ketika di dalam bejana itu ada cahaya, ada lampu. Nah, kalau bejana sudah ada di dalamnya terang, maka akan mempunyai nilai yang sangat tinggi, menjadi sangat berharga. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Memang, saudara dan saya, kita adalah tanah liat. Sama seperti bejana-bejana yang kita lihat di pasar itu terbuat dari tanah liat. Mudah retak, mudah pecah. Harganya pun tidak mahal kalau belum ada cahayanya. Yang membuat mahal tadi kan ketika sudah ada cahaya di dalamnya. Nah, fungsi cahaya itu untuk apa? Untuk menerangi, sehingga membuat orang tertarik. Jadi kekuatan dan keberhargaan bejana tanah liat itu pada zaman Alkitab ini ditulis pada cahaya. Demikian pula keberhargaan saudara dan saya itu pada terang yang ada dalam hidup kita. Kita semua tahu siapa terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika hidup kita ini memiliki Tuhan, maka bejana tanah liat yang tadinya tidak berharga itu menjadi berharga. Bukti keberhargaan hari ini, saudara menghadapi roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Tuhan. Dia rela memberikan tubuh dan darahnya. Dia rela mencurahkan darahnya di bukit Golgota. Karena untuk menebus saudara dan saya. Kalau kita ini sesuatu yang gak berharga, buat apa Tuhan memberikan nyawanya? Karena saudara dan saya berharga, makanya Tuhan rela memberikan nyawanya di kayu salib. Jadi hari ini jangan berkata saya orang yang tidak penting dalam keluarga, dalam masyarakat. Saya orang yang tidak berharga. Alkitab firman Tuhan mengingatkan, apapun situasi, kondisi, keadaan saudara dan saya hari ini, yang membuat kita berharga bukan harta yang kita punya, bukan jabatan yang kita punya, tetapi ketika saudara punya Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia,
Dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di sini ditekankan bahwa Ia yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Yesus yang membuat kita bercahaya. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, bakal ada nampak kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Bayangkan kemuliaan Kristus. Kita orang biasa, tapi kalau ada kuasa Kristus, kemuliaan Kristus, maka kita ini menjadi luar biasa. Sama seperti Allah kita, yang kita sembah Allah yang luar biasa. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita menyadari bahwa saudara bukan orang lemah, tapi orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena dalam 2 Korintus 4 ayat 7 bagian B itu, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau saudara bisa, saudara mampu, saudara melewati berbagai macam tantangan sampai hari ini, percayalah, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat, yang luar biasa yang ada dalam hidup kita. Dan karena kita punya Allah yang hebat, otomatis kita terlihat hebat. Ya, kita jadi berharga. Dan keberhargaan kita itu bukan sekali lagi karena apa yang kita punya, tetapi karena Kristus yang kita punya. Sehingga kita punya kekuatan yang berlimpah-limpah. Nggak ada alasan buat saudara berkata, aku nggak sanggup menghadapi masalah, persoalan, pekerjaan yang berat, penyakit yang berat. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan yang berlimpah-limpah. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus memberi kekuatan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga hari ini saya lihat jemaat GPD Pondok Maharta semuanya sehat, kuat menghadapi tantangan, ya, makin diberkati Tuhan. Sekali lagi, berkat itu jangan ukur hanya dengan materi, ya. Saudara ada sukacita, damai sejahtera, saudara bisa masih ada di dalam Tuhan, itu yang terpenting. Masih memuliakan Tuhan. Saudara orang yang hebat, saudara orang yang kuat, karena kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat. Saudara berharga. Kalau kita nggak punya Yesus, dalam Yohanes bilang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada artinya kita di luar Tuhan itu. Kalau mati seperti bangkai ayam aja, udah diinjak-injak orang, nggak ada artinya. Tapi kematian orang yang punya Kristus berharga, saudara. Kematiannya pun berharga. Apalagi saat saudara hidup. Saudara berharga bukan di mata manusia. Manusia boleh melecehkan kita, tapi Tuhan yang bilang, engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Nah, saudara, kenapa juga bejana tanah liat yang adalah hidup kita ini menjadi berharga? Karena tanah liat itu mau dibentuk. Tuhan gak pernah salah dalam memberikan ilustrasi. Tanah liat itu mau diproses. Bukankah hidup saudara dan saya juga seringkali mengalami proses? Proses terbentuknya sebuah bejana itu tidak mudah. Kalau kita lihat, terkadang seorang penjunan itu dia harus menginjak-injak tanah itu. Kalau saudara yang biasa hidup di kampung, ya, kalau saya dulu waktu kecil sering melihat orang bikin batu bata, bikin bejana. Memang tanah itu diinjak-injak semalaman. Biasanya malam hari mereka mengerjakan itu supaya nggak kena terik matahari. Diinjak-injak sampai lunak, lembut. Kemudian kalau ada batu-batu dicongkel, dibuang, saudara. Kalau namanya dicongkel, dibuang itu, kalau manusia pasti ada rasa sakit. Nah, bukankah proses itu juga kadang-kadang sebagai anak Tuhan bukan berarti kita tidak pernah melewati apa yang namanya proses. Justru setiap hari kita diproses Tuhan. Kadang ada rasa sakit, tapi itulah cara Allah untuk mendewasakan rohani saudara dan saya, sehingga menjadi kuat, tidak mudah lemah saat menghadapi tantangan. Nah, Allah memproses kita itu bukan asal, tetapi punya tujuan. Tujuannya apa? Mendidik. Seorang yang dididik
itu pasti disayang. Orang tua yang mendidik dan menghajar anaknya itu pasti orang tua yang peduli dan sayang sama anaknya. Kecuali orang tua yang tidak sayang anaknya, dia akan menterlantarkan anaknya. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mengasah orang, salah baca, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, jadi kalau kita menghadapi satu masalah, satu tantangan, anggaplah itu Allah sedang memproses, Allah sedang mendidik kita, sehingga kita tidak menerimanya dengan bersungut, mengeluh, dan berputus asa, tapi percaya bahwa kita sanggup, karena segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, kan tadi firman Tuhan katakan. Tidak ada masalah, proses yang tidak bisa kita lewati sebagai orang percaya. Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ajaran, didikan, disesah itu memang tidak mendatangkan sukacita, tapi sebaliknya apa? Duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau hari ini saudara mengalami proses yang dari Tuhan, kita sedang dilatih Tuhan, percayalah pasti kita tampil sebagai pemenang karena Tuhan kasih kekuatan. Dan setelah kita menang, firman Tuhan bilang apa? Kita yang dilatih olehnya ini akan beroleh sukacita. Kemenangan yang dari Tuhan itu mendatangkan damai dan sukacita. Bukan itu saja, Roma 5 ayat 3 demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, kesengsaraan di sini bicara tentang apa? Didikan Tuhan. Kalau kita dididik, dihajar itu kan rasa sakit ya. Tetapi jangan takut. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Di dalam Rom 8 ayat 28, Rom 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, mari kita bermegah. Justru saat melalui masalah persoalan badai hidup, kita bermegah. Karena Rom 5 ayat 3 tadi katakan, justru kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Saat kita diproses Tuhan, kita justru percaya kita ini anak yang masih disayang oleh Bapa kita di surga. Dia mau mendidik dan memproses kita. Dan Tuhan berjanji, Dia akan turut bekerja dalam segala perkara apapun untuk mendatangkan kebaikan, kata firman-Nya, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti contohnya sebuah mutiara. Kalau sudah ada di toko, dia harganya mahal. Sangat mahal. Nggak semua orang ya punya mutiara karena mahal. Tetapi kalau kita lihat proses mutiara itu untuk menjadi mahal itu tidak mudah. Ketika seekor kerang ada di tengah lautan, dia dihempas oleh ombak kian kemari. Tanpa sengaja pasir-pasir yang ada di pantai itu masuk di dalam tubuh seekor kerang. Dan bayangkan kerang yang lembut itu, dalam kerang itu kan lembut kulitnya, tubuhnya. Lalu kemasukan pasir, pasti sakit. Dia akan teriak-teriak sakit. Tapi apa daya, dia nggak bisa mengeluarkan itu pasir. Walaupun dia berusaha, masih ada saja pasir yang tertinggal di dalam. Walaupun cuma satu butir pasir itu membuat dia sakit. Nah, lalu apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya mengeluarkan cairan untuk supaya menahan rasa sakit. Cairan itu membalut itu pasir sehingga tidak mengenai tubuhnya yang lembut itu, sehingga dia tidak kesakitan. Dan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, cairan yang membungkus itu lama-lama mengeras dan jadilah mutiara. Nah saudara, proses yang tidak mudah membuat kerang yang kalau saudara pergi di pinggir jalan sepiring harganya cuma 5.000, tapi kalau sudah jadi mutiara puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Itu bisa terjadi karena apa?
Karena proses. Demikian pula hidup kita. Bukankah Ayub dalam Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita yang berharga ini boleh senantiasa mempertahankan keberhargaan kita. Kita berharga karena ada Kristus. Sebab itu jangan pernah melepas Kristus dalam hidup kita. Bagaimana agar kita boleh senantiasa menjadi bejana berharga? Yang pertama pasti miliki iman yang melihat. Ya, walaupun kita sudah jadi bejana yang berharga, tapi banyak orang menyia-nyiakan keberhargaannya. Dia tidak pakai imannya. Tapi pagi hari ini mari kita memiliki iman yang melihat. Iman yang percaya bahwa Allah sanggup menolong, memberi kekuatan, kemenangan. Iman yang melihat itu adalah iman yang percaya bahwa Tuhan menyediakan hal yang indah dan baik dalam hidup kita. Ya, Tuhan tak pernah punya rancangan jahat dalam hidup kita. Iman yang melihat itu adalah iman yang selalu dapat bersyukur. Sebab ada Tuhan yang selalu memberi pertolongan dan kemenangan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi iman yang melihat itu iman yang memandang ke depan bahwa sekalipun tubuh jasmani kita merosot, iman kita tetap kuat. Mempercayai bahwa Tuhan sanggup, Allah dahsyat, Dia senantiasa memberi kekuatan dan kemenangan dalam hidup kita. Jadi pagi ini kesulitan apa? Proses apa yang sedang kita alami? Proses global atau pribadi atau keluarga? Saudara, ada banyak Tuhan memproses. Tetapi apakah itu sakit penyakit? Apakah itu tentang ekonomi, kesehatan? Iman yang melihat akan memandang Kalvari, akan memandang pertolongan selalu datang dari salib Kristus. Hari ini kita menghadapi tubuh dan darah Kristus. Tangan Tuhan Yesus Kristus terbuka, mengundang setiap orang yang mau percaya, menerima Dia, mengalami mujizatnya. Dan Dia berkata, mari kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jadi kesimpulannya saudara, hari ini saudara dilayakkan Tuhan menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau orang yang dilayakkan itu menerima mujizat. Tapi orang yang gak berlayak, orang yang tidak mempercayai kuasa dan mujizat Tuhan ada sampai hari ini, lebih baik dia gak makan dan minum darah Tuhan, karena dia tidak mempercayai. Lawan dari diberkati apa? Terkutuk. Tentu kita semua mau diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Ingat, keberhargaan kita bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita kaya, bukan karena kita berprestasi, tapi karena Kristus. Jika kita berharga hanya karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, orang di luar sana semua punya itu, dan itu bisa hilang, lenyap, gak kekal. Ketika semua itu hilang, saudara dianggap tidak berharga, ya kan? Gembel. Tetapi keberhargaan kita karena Kristus. Yesaya 43:4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Begitu berharganya saudara, sehingga Tuhan Yesus rela untuk turun ke dunia, menebus saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal. Bayangkan, tubuhnya dicambuk, darahnya tercurah di bukit Golgota. Rom 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Begitu berharganya kita, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, sehingga Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati waktu kita masih berdosa. Saudara, begitu berharganya saudara dan saya. Dan ayat 9 dari Rom 5, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara berharga. Tuhan aja mau selamatkan saudara dari murka Allah. Itu artinya bukan hanya hidup sekarang. Tuhan perhatikan, di hari penghakiman pun ketika datang murka Allah, Alkitab berkata, engkau akan dibenarkan oleh darah-Nya.
dari murka Allah. Ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ini bukti saudara berharga. Sampai Tuhan mau bayar saudara lunas, gak perlu kredit ya, lunas dibayar dengan darahnya. Karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai bejana berharga ini, supaya kita juga boleh memakai bejana hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Allah dengan tubuh. Kalau saudara diberi sehat sampai hari ini, coba di luar sana berapa banyak orang yang terkena penyakit, ya, orang yang pakai selang di hidung, di tangan, tapi saudara diberi kesehatan, kekuatan. Selagi kita memiliki tubuh yang sehat, mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita pakai tubuh kita ini untuk senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menghadapi perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa siapapun kami, apapun keberadaan kami, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami bekerja, di mata Tuhan kami adalah orang yang berharga. Karena keberhargaan kami bukan apa yang kami punya dan miliki, tetapi keberhargaan kami karena kami punya Kristus. Terang Kristus ada di dalam hidup kami, dan kami bersyukur Tuhan, begitu berharganya kami sehingga Engkau rela menebus dengan lunas di Bukit Joljuta. Terima kasih buat firman-Mu, ajar kami untuk memakai tubuh kami untuk memuliakan Engkau. Biar bejana kami yang berharga ini boleh senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau menghadapi tubuh dan darah-Mu, Kau layakkan kami. Kau sucikan, kuduskan juga setiap roti anggur yang ada di tangan setiap jemaat-Mu. Sehingga ketika kami makan dan minum, itu bukan roti dan anggur biasa, tetapi itu adalah darah dan tubuh Tuhan yang sudah dikorbankan untuk kami, untuk menebus dosa kami. Sehingga ketika kami percaya, yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, bahkan kami beroleh kemenangan atas maut, atas kuasa setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Amin.